Bab 28 Orang Kampung. Sophia Caldwell dengan serius mengajak Alexander Blackwood berkencan, yang membuat Alexander Blackwood berpikir bahwa Abigail Lawson benar-benar dalam masalah lagi. Sebenarnya tidak apa-apa, aku hanya ingin mengobrol denganmu, boleh, kan? Tanya Sophia Caldwell. Ini benar-benar membosankan. Alexander Blackwood berpikir sejenak, dan memberikan evaluasi dari keempat kata tersebut. Sophia Caldwell langsung geram, lagi pula dia wanita cantik, dia berinisiatif mengajaknya kencan, adakah yang tidak memberi muka seperti ini? Sophia Caldwell tingginya sekitar 1,7 meter. Meskipun dia tidak bisa dikatakan sebagai super cantik, dia pasti seorang gadis cantik dengan temperamen dan penampilan. Penampilan Alexander Blackwood seperti pria lurus membuatnya mengungkapkan penghinaannya. Setelah Alexander Blackwood mengatakan ini, dia akan kembali, Sophia Caldwell cemas. Hei, apa maksudmu? Kamu memandang rendah aku, bukan? Sophia Caldwell langsung menangkapnya dan mendorongnya ke dalam mobil. Aku sangat sibuk, kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Berbicara denganmu tentang Ethan Prescott. Sophia Caldwell berkata begitu saja. Alexander Blackwood mengerutkan kening, dia tetap membiarkan Sophia Caldwell memasukkannya ke dalam BMW, lalu dia langsung pergi ke bar. Bar ini tidak terlalu besar, tapi sangat bergengsi. Di bar ini, kamu dapat membeli segala jenis anggur. Setelah menemukan stand dan duduk, Sophia Caldwell memesan beberapa botol anggur asing dengan mudah, lalu berkata, apakah kamu melunasi pinjaman untuk Lawson Enterprises? Alexander Blackwood sedikit mengangguk, tapi tidak berbicara. Sophia Caldwell mengerutkan kening dan berkata, kamu melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namamu. Apakah kamu bodoh? Alexander Blackwood berkata, Paman Alfred sangat baik padaku, aku membantu keluarga Lawson dan Abigail untuk sesuatu yang kecil, itu tidak penting. Sophia Caldwell menyeringai, menunjuk ke hidung Alexander Blackwood dan berkata, menurutku kamu dan Abigail tidak ditakdirkan untuk bersama. Kalau kamu melakukan ini, itu sama saja dengan mendorongnya ke pelukan Ethan Prescott. Nasib berkumpul dan menyebar seperti air, berjodoh atau tidak perlu terjerat. Alexander Blackwood acuh tak acuh, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya perlahan. Sophia Caldwell yakin bahwa Alexander Blackwood adalah pria yang jujur. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, jasa kamu membantu Lawson Enterprises mendapatkan pinjaman semuanya dikreditkan kepada Ethan Prescott. Hari ini, Abigail juga secara pribadi menelepon Ethan Prescott untuk berterima kasih padanya. Kalau kamu terus seperti ini, kupikir kamu akan diselingkuhi. Mendengar ini, Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Bagaimana mungkin hal baik yang dia lakukan dikaitkan dengan Ethan Prescott, bajingan ini? Tidak masalah kalau dia diam-diam membantu keluarga Lawson, tapi itu membuat orang merasa sedikit jijik kalau pujian diberikan kepada orang lain. Suasana hati Alexander Blackwood saat ini agak buruk, kalau di penjara Sadoget, itu tidak apa-apa, dia tinggal ambil saja 2 penjahat nakal untuk diberi pelajaran maka amarah akan menghilang. Tapi sekarang, MC ini tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Aku menyebutkan di depan Abigail bahwa kamu mungkin sudah melakukan ini, tapi dia tidak mempercayainya. Kamu membantu aku menghindari kerugian grup Prescott, tapi aku tidak dapat membalas kamu. Sayang sekali. Sophia Caldwell merentangkan tangannya dan mengangkat gelas untuk minum bersama Alexander Blackwood. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Pada saat ini, Zoe Blake, yang sedang minum di lantai 2, melihat sosok yang dikenalnya di stand di lantai bawah, dia mau tak mau sedikit mengangkat alisnya. Aku tidak menyangka orang ini bisa menjadi bajingan biarpun dia tidak memiliki keterampilan. Zoe Blake mencibir, itu sangat menghina. Olivia Thatcher yang duduk berhadapan dengan Zoe Blake bertanya, ada apa? Zoe Blake menunjuk ke Alexander Blackwood yang sedang duduk di lantai bawah, dan berkata, kamu lihat, itu adalah mantan tunangan Nona, Alexander Blackwood.
Olivia Thatcher menggosok matanya dan melihat, lalu berkata, dia adalah Alexander Blackwood. Tidak ada yang istimewa tentang dia tidak layak untuk Hannah. Zoe Blake menggelengkan kepalanya, Alexander Blackwood tidak mampu, tapi dia memiliki temperamen yang buruk, jadi dia tidak mau repot-repot membicarakannya lagi. Alexander Blackwood tidak tahu bahwa seseorang di atas memperhatikannya, jadi dia minum segelas dengan Sophia Caldwell dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tidak peduli apa tujuan Sophia Caldwell mendekatinya, karena dia membantunya berbicara di depan Abigail Lawson, dia patut berterima kasih. Hah? Sophia, kenapa kamu minum dengan sampah ini? Sebuah suara terdengar, Tuan Muda Wilgate yang ada di klub olahraga hari itu. Alexander Blackwood tidak peduli dengan suara-suara ini, dia menyesap anggurnya dengan santai, dia bahkan tidak melihat ke pihak lain. Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, Tuan Muda Wilgate, Tuan Alexander Blackwood orang yang cukup baik, jangan bicara omong kosong. Oh, mau minum bersama? Tuan Muda Wilgate mencibir, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu tidak takut menurunkan statusmu dengan duduk bersama orang seperti ini. Aku tidak mau minum dengan sampah seperti ini. Kalau tidak, siapapun juga bisa minum denganku sekarang, aku khawatir aku juga akan merasa tidak nyaman. Saat ini, seorang wanita muda mempesona dengan gaun merah panjang muncul, mengenakan lipstik merah cerah, dan temperamennya sangat ramah. Kak Desi datang. Setelah melihat wanita ini, wajah Tuan Muda Wilgate berubah, dan dia buru-buru memanggil dengan hormat. Hai Kak Desi. Sophia Caldwell juga berdiri, dengan senyum di wajahnya, dan juga menyapanya dengan serius. Bahkan Alexander Blackwood yang sangat enggan juga ditarik berdiri olehnya. Kak Desi adalah pemilik bar ini, dia mengangguk sedikit dan berkata, ayo bersenang-senang. Kemanapun Kak Desi ini lewat, hampir semua tamu bar akan berdiri dan bersulang untuknya. Betapapun mulianya pihak lain, Kak Desi hanya menyesap anggur dari gelasnya, sekadar simbolis saja, tapi tidak ada yang merasa tidak puas. Setelah memberi satu lingkaran, Kak Desi keluar dari aula, entah pergi kemana. Kenapa Kak Desi ada di bar hari ini? Dia selalu sulit ditemui. Nada suara Tuan Muda Wilgate mau tidak mau melemah, jelas segan pada Kak Desi. Entahlah, tapi aku tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk menyapa Kak Desi. Nada bicara Sophia Caldwell sedikit bersemangat. Tuan Muda Wilgate diam-diam menghela nafas lega, memelototi Alexander Blackwood dengan kejam, dan berkata, kamu orang udik, jangan melihat bar ini sebagai tempat kecil, ini dilindungi oleh orang-orang yang berkuasa. Saat kamu minum di sini, minumlah dengan patuh. Jangan membuat masalah dan jangan membuat lelucon, kalau tidak, Raja Langit datang juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuan Alexander Blackwood bukan pembuat onar, Tuan Muda Wilgate, lebih baik kamu tinggal bersama teman-temanmu, kita akan pergi setelah minum 2 gelas. Sophia Caldwell melambaikan tangannya dan berkata. Tuan Muda Wilgate menunjuk ke arah Alexander Blackwood, dan berkata, juga, Abigail Lawson bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan, jadi menyerahlah lebih awal. Aku akan memberi muka untuk Sophia hari ini, kalau tidak, kamu akan berbaring di jalan seperti anjing mati. Alexander Blackwood melirik Tuan Muda Wilgate dengan malas, mengira kalau anak ini berani menudingnya lagi, dia akan membiarkan kepalanya menyentuh meja. Namun, Tuan Muda Wilgate beruntung, setelah menunjuk ke Alexander Blackwood, dia berbalik dan pergi ke lantai 2. Alexander Blackwood berdiri dan berkata kepada Sophia Caldwell, aku pergi pipis. Mungkinkah kamu akan meminjam alasan buang air kecil dan kabur? Jangan khawatir, aku akan bayar, kata Sophia Caldwell. Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk berbalik, menunjuk ke hidungnya, dan berkata dengan serius, aku benar-benar terlihat seperti orang udik dan terlihat seperti orang miskin. Sial, kami memiliki narapidana keuangan di negara Zephyria yang berspesialisasi dalam monopoli di penjara Shadowgate. Dia menangis dan berteriak sepanjang hari untuk memasukkan cek ratusan miliar untukku.
Mendengar hal itu, Sofia Caldwell tak kuasa menahan tawa. Aku benar-benar serius. Wajah Alexander Blackwood menjadi muram. Yah, aku percaya padamu. Sofia Caldwell langsung berkata dengan serius. Alexander Blackwood mengangguk puas. Ketika dia masuk ke kamar mandi, Sofia Caldwell tidak bisa menahan tawa. Bagaimana orang udik ini bisa mengenal orang seperti Jonathan Ramsey dan Adrian Reynolds? Aneh sekali. Sofia Caldwell menemukan bahwa Alexander Blackwood pasti seorang tokoh besar dengan latar belakang yang hebat dan energi yang besar, tapi tampaknya dia memang orang udik yang belum banyak terlihat di dunia. Bab 29 Datangnya Leonard. Alexander Blackwood berdiri di depan urinoir, seiring dengan suara siraman yang lembut, tubuh dan emosinya merasa tenang. Tiba-tiba, kaki besar mengenakan Versace tiba-tiba menapak di punggung kakinya, seorang pemuda yang wajahnya memerah karena mabuk berdiri berdampingan dengan dia. Permisi, kamu menginjakku. Alexander Blackwood menoleh, dan menarik resleting celananya. Pemuda itu menoleh untuk menatapnya, dan tanpa acuh melanjutkan kencingnya, sementara kaki besar itu masih menginjak punggung kaki Alexander Blackwood. Ada sedikit senyum di wajah Alexander Blackwood, dan dia berkata, bisakah kakimu mengalah sebentar? Pria muda itu menutup telinga dan terus buang air kecil. Singkirkan kakimu. Alexander Blackwood mengingatkannya untuk terakhir kalinya, dia berkata dengan senyum di wajahnya. Bajingan, kamu menyebalkan. Aku seorang eksekutif Seraphim Technologies. Merupakan kehormatan bagimu kalau aku menginjakmu, jadi terima saja dengan patuh. Sialan, teriak apa kamu? Pemuda itu marah besar, dia menginjak kaki Alexander Blackwood dan memutar tubuhnya. Alexander Blackwood tidak menunggunya berbalik sepenuhnya, apalagi membiarkan air kencingnya mengalir ke tubuhnya, dia melangkah maju, dan tangan kirinya langsung mencengkeram leher pemuda itu. Sebelum pemuda itu bisa melawan, dia menekan keras dengan tangannya, tubuh pemuda itu tiba-tiba roboh, dan kepalanya didorong langsung ke urinoir. Gulu. Gelembung keluar dari urinoir, dan pemuda itu berulang kali meronta, tapi tidak berhasil. Alexander Blackwood mendengus dingin, menendangnya ke samping, dan langsung keluar dari kamar mandi. Hutannya kalau luas, ada semua jenis burung. Alexander Blackwood mencuci tangannya dengan ekspresi tegas, dan kembali ke stan tempat Sofia Caldwell berada. Sofia Caldwell tertawa dan berkata, kamu pergi lama sekali, aku benar-benar mengira kamu takut aku akan suruh kamu bayar, jadi kamu kabur duluan. Alexander Blackwood berkata, ayo pergi, kalau tidak pergi, mungkin ada masalah nanti. Sofia Caldwell tertegun sejenak, dan berkata, apa masalahnya? Alexander Blackwood tidak mau repot menjelaskan, dia hanya meminta Sofia Caldwell untuk segera mengikutinya agar tidak mendapat masalah. Anak haram, kamu ingin lari setelah memukulku, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Tapi saat ini, pemuda di toilet sudah bergegas keluar dengan wajah galak. Sofia Caldwell terkejut, dan melirik pemuda ini, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Begitu pemuda itu berteriak, teman-temannya bergegas mendekat dan langsung mengepung stan tempat Alexander Blackwood dan Sofia Caldwell berada. Kak Leonard, ada apa? Tanya seseorang. Leonard Reynolds menyeka noda air di wajahnya, dan berkata sambil menyeringai, siapa yang kenal bajingan ini, dia baru saja memukulku di toilet. Semua orang menggelengkan kepala, dan pada saat yang sama, hati mereka melonjak ketakutan. Siapa idiot ini, bahkan berani memukul Kak Leonard, apakah dia sudah ingin mati? Kak Leonard adalah adik sepupu dari bos muda Seraphim Technologies, Tuan Tiger Reynolds. Kemanapun dia pergi, semua harus mengalah. Beraninya seseorang menyentuh Kak Leonard. Kak Leonard, aku tidak kenal bajingan ini, kalau kamu perintahkan sepatah kata, kami akan bunuh dia langsung. Setelah Sofia Caldwell mendengar kata-kata tersebut, wajahnya langsung menjadi pucat. Leonard Reynolds ini ternyata adalah sepupu Tiger Reynolds. Tuan muda Wilgate juga ada di kerumunan, menyaksikan kegembiraan dengan mencibir,
dan dia baru saja memperingatkan Alexander Blackwood, tapi dia tidak menyangka orang ini akan menyinggung orang dengan latar belakang besar seperti Leonard Reynolds dalam sekejap mata. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Kak Leonard, kan? Kamu sengaja menginjak kakiku di kamar mandi, dan mengingatkanmu 3 kali, kamu masih semakin keterlaluan. Kamu menginjakku, jadi aku memukulmu. Ini tidak berhutang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, kembali dan minum anggurmu. Melihat bahwa dia tidak bisa pergi, Alexander Blackwood hanya duduk di sofa, menatap Leonard Reynolds dengan ekspresi kusam di wajahnya. Orang ini mengatakan bahwa dia mungkin akan menyinggung orang-orang dari Partai Dragon di masa depan. Mungkinkah dia berencana untuk memukul Leonard Reynolds sejak lama? Kalau aku ingat dengan benar, Seraphim Technologies adalah perusahaan yang didukung oleh Partai Dragon. Sophia Caldwell menelan seteguk ludah, merasakan tangannya gemetar. Setelah Leonard Reynolds dan rombongannya mendengar kalimat ini, mereka tidak bisa menahan tawa liar. Mereka pernah melihat orang gila, tapi belum pernah melihat yang gila seperti itu. Leonard Reynolds menatap Alexander Blackwood, matanya tertuju pada Sophia Caldwell, lalu dia berkata, "Nak, tahukah kamu bahwa aku dari Seraphim Technologies? Komisaris Seraphim Technologies adalah pamanku." Alexander Blackwood terkejut, "Apakah kamu dari Seraphim Technologies?" Melihat ekspresi kaget di wajah Alexander Blackwood ini, Leonard Reynolds mau tidak mau mencibir penuh kemenangan. Orang-orang di sekitar juga tertawa, nama Seraphim Technologies terlalu besar, didukung oleh Partai Dragon yang bermartabat, sebuah komunitas besar dengan jutaan anggota di seluruh dunia, dan setiap pemimpin ketua cabang memiliki latar belakang manusia super. Mereka merasa tidak heran kalau Alexander Blackwood terintimidasi ketika mendengar ketenaran Seraphim Technologies. Sebenarnya, Alexander Blackwood terkejut, tapi dia tidak takut, hanya tidak terpikir olehnya bahwa dia akan berkonflik dengan orang-orang dari Seraphim Technologies sebelum secara resmi membantu Lunarid menyelesaikan masalah tersebut. Takut. Leonard Reynolds berkata dengan bangga. Alexander Blackwood tidak berbicara. Leonard Reynolds berkata dengan datar, "Kalau kamu takut, merangkak saja di bawah selangkanganku dan keluar dari bar ini. Lalu, pacarmu ini tinggal untuk menemaniku malam ini, kalau dia melayani dengan nyaman." Kejadian ini, aku bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Wajah Sophia Caldwell mau tidak mau berubah pucat, tidak pernah berharap akan melibatkan dirinya, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kak Leonard, dia dan aku hanya teman biasa, bukan hubungan pacar." Tapi Leonard Reynolds berkata dengan dominan, "Aku tidak peduli, dia merangkak di bawah selangkangan aku, lalu kamu melayani aku. Ini syaratku. Kalau kalian tidak bisa melakukannya, maka jangan salahkan aku karena tidak memberi kesempatan." Sophia Caldwell buru-buru meminta bantuan Tuan Muda Wilgate di kerumunan. Tuan Muda Wilgate mengenal orang-orang ini jadi dia jelas bisa berbicara. Melihat keterlibatan Sophia Caldwell, Tuan Muda Wilgate mau tak mau memarahi Alexander Blackwood, si bajingan, karena sudah membuat onar, kini Sophia Caldwell harus menderita. Mereka semua adalah teman baik di lingkaran yang sama, dan orang tua kami juga saling kenal. Sophia Caldwell meminta bantuannya, dia terlalu malu untuk terus menjadi pengecut, jadi dia hanya bisa berdiri dengan berani. "Kak Leonard, Sophia itu teman baikku, dia memang bukan pacar bajingan ini. Bisakah kamu memberiku sedikit muka dan tidak melibatkan Sophia?" Setelah Tuan Muda Wilgate berdiri, dia berbicara dengan penuh ketakutan. Dia merasa bersenang-senang bisa minum dengan Leonard Reynolds malam ini. Dia memiliki hubungan yang baik dan Leonard Reynolds mungkin akan menyelamatkan muka. Setelah Leonard Reynolds mendengar ini, mau tidak mau dia memiringkan kepalanya, lalu tertawa, dan berkata, "Apakah kalian mendengar apa yang Tuan Muda Wilgate katakan?" Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Hahaha, dia ingin aku memberinya muka, hahaha. Dia sebenarnya ingin aku memberinya muka." Leonard Reynolds tertawa keras. Orang-orang di sekitar juga tertawa bersama Leonard Reynolds saat ini,
seolah mendengar lelucon besar. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh pecundang ini untuk meminta Kak Leonard untuk memberinya muka? Sudah merupakan berkah yang luar biasa untuk minum dengan Kak Leonard hari ini. Hehe, Tuan Muda Wilgate. Kamu benar-benar tidak tahu mana yang baik dan buruk. Beraninya kamu meminta Kak Leonard memberimu muka. Apa kamu tidak pernah bercermin? Wajah Tuan Muda Wilgate memerah dalam sekejap. Bab 30 melawan Desi. Jejak penghinaan melintas di mata Alexander Blackwood. Dia tidak tahu apakah itu penghinaan terhadap kesombongan Leonard Reynolds atau keinginan Sophia Caldwell dan Tuan Muda Wilgate untuk mengakhiri hubungan. Setelah Sophia Caldwell melihat ekspresi Alexander Blackwood, dia tidak bisa menahan rasa cemasnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menelepon ayahku. Biarkan dia memikirkan cara." Leonard Reynolds mencibir dan berkata, "Namamu Sophia Caldwell, kan? Panggil ayahmu. Dengan aset Enigma Corp yang kecil itu, aku bisa menghancurkan keluarga kalian dalam hitungan menit." Setelah mendengar kata-kata tersebut, Sophia Caldwell merasa terperangah, merasa seakan mulutnya penuh dengan kekesalan. Enigma Corp dan Lawson Enterprises adalah mitra, keduanya sangat dekat, sehingga aset Enigma Corp tidak akan jauh lebih tinggi dari Lawson Enterprises. Seraphim Technologies memiliki Partai Dragon sebagai pendukungnya, bahkan perusahaan terkemuka kota Evermore, Solstice Holdings, sudah ditekan habis-habisan 10 Enigma Corp yang diikat bersama jelas bukan saingannya. Masalah hari ini, tidak mudah bagimu untuk menelepon siapapun. Biarkan bajingan ini melewati selangkanganku dengan patuh. Kemudian, kamu tinggal dan layani aku dengan baik di malam hari. Suatu kehormatan bagi kamu dapat melayani aku. Mungkin kalau aku senang, aku akan menghadiahi Enigma Corp dengan pesanan atau investasi. Kamu akan senang. Oh, dilihat dari ekspresimu, kamu tidak senang. Apakah menurutmu aku jelek? Tidak setampan bajingan ini. Sikap Leonard Reynolds menghina. Bahkan dia berencana mencubit dagu Sophia Caldwell dengan tangannya, itu membuat Sophia Caldwell mundur selangkah ketakutan. Tuan Muda Wilgate juga sangat malu, tapi dia masih memaksakan diri dan berkata, "Kak Leonard, tolong, beri sedikit muka. Aku tidak keberatan kalau bajingan ini bolak-balik dari selangkanganmu 3 atau 5 kali, tapi bisakah kamu membiarkan Sophia pergi?" "Brengsek, siapa kamu berhak bicara di sini?" Leonard Reynolds kesal, dia menamparkan wajah Tuan Muda Wilgate. Baru saja di depan Alexander Blackwood, Tuan Muda Wilgate yang masih memiliki rasa superioritas yang tinggi itu sudut mulutnya telah berdarah, dia pusing, namun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang kejam. "Ada apa, membuat kalian sangat tidak bahagia?" Suara datang. Kak Desi yang mengenakan gaun merah dan lipstik merah cerah datang dengan segelas anggur, terkejut dengan apa yang terjadi di sini. Setelah semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala dan menyapa. Semua orang sopan, bahkan kalau mereka adalah anak orang kaya yang sembrono, mereka tidak berani sombong. Leonard Reynolds tersenyum dan berkata, "Kak Desi, aku tahu aturan bar kamu. Tapi soal ini, aku tidak bertindak duluan, bajingan ini yang memukul aku dan mendorong kepala aku ke urinoir." Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka berubah lagi. Sial, bajingan ini berani sekali membuat onar di bar Kak Desi, bahkan berani memasukkan kepala Kak Leonard ke urinoir. Kak Leonard tidak mungkin melepaskannya, Kak Desi tidak mungkin melepaskannya. Aku ingat, waktu itu, seorang pria kaya datang dari kota Giana, keluarganya punya aset puluhan triliun, dan dia menggoda Kak Desi di bar. Keesokan harinya, tangan dan kakinya patah, keluarganya tidak berani datang ke sini meminta pertanggungjawaban. Cek, terakhir kali ada seorang perwira dari pasukan Black Dragon datang ke bar untuk membuat onar. Keesokan harinya, atasannya, seorang Mayor Jane France dengan bintang naga di bahunya, menjewer telinganya dan datang untuk meminta maaf secara pribadi kepada Kak Desi. Beberapa penonton yang murni menonton pun memandang Alexander Blackwood dengan sombong, berpikir bahwa dia pasti akan mati.
Pertama-tama, dialah yang melanggar aturan bar Kak Desi. Kedua, dia menghajar Leonard Reynolds dari Seraphim Technologies dan mendorong kepalanya ke dalam urinoir. Hari ini, kalau dia tidak dengan patuh merangkak di bawah selangkangan Leonard Reynolds, dan kemudian membiarkan Sophia Caldwell melayani Leonard Reynolds dengan nyaman, dia mungkin benar-benar akan dibunuh. Setelah Kak Desi mendengar ini, dia menyipitkan matanya, dan sepasang mata yang penuh gairah dan menawan tertuju pada Alexander Blackwood, dan berkata perlahan, "Kamu yang melakukan langkah pertama." Tegasnya, "Ya." Namun, dialah yang mencari masalah terlebih dahulu. Alexander Blackwood berpikir sejenak, lalu mengangguk, mencari kebenaran dari fakta. "Aku tidak peduli dengan keluhan di antara kalian, aku hanya peduli kalau kamu yang memukul orang dulu. Apakah Tuan Leonard punya solusi di sini?" Kak Desi menoleh, menatap Leonard Reynolds, dan bertanya. Leonard Reynolds menyeringai dan berkata, "Kak Desi, aku sudah mengajukan permintaan aku, tapi sepertinya mereka belum siap untuk menyetujuinya." Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Ini keluhan aku dengan dia, tapi dia tidak boleh melibatkan teman aku, bagaimana menurutmu, Kak Desi?" Kak Desi tertegun, lalu menanyakan apa yang terjadi. Dia berkata kepada Leonard Reynolds, "Cara penanganan Tuan Adrian tidak baik." Wajah Leonard Reynolds membeku, tapi bukannya marah, dia berkata dengan sopan, "Kak Desi benar, jadi mari kita lupakan syarat kedua." Setelah mengatakan ini, dia merentangkan kakinya dan menunjuk ke selangkangannya. "Merangkak keluar dari bar ini, aku akan membiarkanmu pergi hari ini," kata Leonard Reynolds. Kak Desi berkata kepada Alexander Blackwood, "Anak muda, masalah itu salahmu sendiri, kalau begitu, itu harus menjadi tanggung jawabmu. Aku sudah bersikap adil. Kamu lakukan sesuai perkataan Tuan Leonard. Aku akan melupakan masalah kamu membuat keributan di barku." Berlututlah dengan patuh, lalu menyelinap di bawah selangkangan Tuan Leonard, minta maaf padanya, dan lupakan saja. Nada suara Kak Desi merendahkan, tapi tidak ada yang merasa aneh. Kak Desi cukup adil, dia menyelesaikan masalah bukan mengincar orang, tidak heran semua orang sangat menghormatinya. "Iya, bajingan, Kak Desi sudah bicara, pacarmu baik-baik saja sekarang, tapi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggungnya sendiri. Cepat merangkak di bawah selangkangan Kak Leonard, jangan tunda waktu minum kami." Melihat Alexander Blackwood acuh tak acuh, Kak Desi berkata dengan santai, "Anak muda, kalau kamu tidak mau menerima hukuman ini, maka aku harus mengikuti aturanku. Kamu bisa bertanya apa nasib orang yang membuat masalah di barku." Semua orang mau tidak mau mengangguk saat mendengar perkataan Kak Desi. Memang, kalau Kak Desi ingin bergerak, Alexander Blackwood tidak akan hanya merangkak begitu saja di bawah selangkangan Leonard Reynolds. "Memang siapa kamu, apa yang kamu minta aku lakukan, lalu aku harus lakukan." Alexander Blackwood menoleh dan berkata kepada Kak Desi dengan setengah tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung hening, gelas anggur di tangan seseorang bahkan jatuh ke lantai dengan keras, dan hancur berkeping-keping. Anak ini, bagaimana dia berbicara dengan Kak Desi tadi? Sial, dia tidak mau hidup. Sejak masuk bar ini, baru pertama kali aku melihat ada orang yang berani berbicara seperti itu dengan Kak Desi. Otak orang ini tidak berfungsi. Lupakan saja kalau kamu menyinggung Kak Leonard, beraninya kamu menyinggung Kak Desi. 10 nyawa tidak cukup baginya untuk disia-siakan sekarang. Tuan Muda Wilgate memandang Alexander Blackwood dengan kaget, dia benar-benar berani mengatakan apapun. Sophia Caldwell juga menatap Alexander Blackwood, bibirnya sedikit bergetar, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Asal-usul Kak Desi misterius dan tidak dapat diprediksi, tapi siapapun yang tidak menghormatinya seringkali tidak memiliki akhir yang baik. Alexander Blackwood berani berbicara dengan Kak Desi seperti itu, kepercayaan diri seperti apa yang dia miliki.